Di hari 10 terakhir di bulan Ramadan, mulai tanggal 20 sampai selesai Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa melakukan i'tikaf. Dia tidak pernah absen setiap tahun, dan itu dilakukan oleh Rasulullah sampai beliau meninggal. Itu tidak pernah meninggalkan amalan atau amal soleh yang berupa i'tikaf. Bahkan kata Sayyidah Aisyah, beliau mengatakan sepeninggal Nabi, kebiasaan Nabi i'tikaf di 10 terakhir di bulan Ramadan itu diteruskan oleh istri-istrinya Nabi dan keluarganya. Ini luar biasa ya. I'tikaf. Kalau i'tikaf secara umum cukup kita berdiam diri di dalam masjid, itu sudah dianggap i'tikaf, dengan catatan kita berniat i'tikaf ya. Jadi kudu niat. Nah, innamal a'malu binniyat. Nah, satu amal perbuatan itu tergantung dari niatnya. Niatnya bagaimana? Ya, sebagaimana yang biasanya di masjid itu kan ada tulisannya tertera niat i'tikaf di depan ya. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Nek mboten diniati i'tikaf maka tidak terhitung i'tikaf. Jadi harus ada niat. Normalnya sampean niatnya teng mriki cangkruk. Nah, beda maneh. Enggak ada pahalanya. Atau niat turu ke omah sangu bantal karo guling teng mriki. Jadi harus niat i'tikaf. Jadi dengan niat i'tikaf saja sampean diam, tidak melakukan apa-apa, itu sudah mendapat pahala. Dapat mendapatkan pahala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, al-mu'takif ya'kifud dunub. Orang yang beriktikaf di masjid, berdiam diri di masjid dengan niat i'tikaf, orang itu adalah orang yang sedang menghapus dosa-dosanya, melebur dosa-dosanya. Wa yajri lahu minal ajri ka ajri amilil hasanati kulliha. Tidak cukup hanya mendapatkan ampunan dosa, ditambah malih kali Gusti Allah. Apa pahala orang yang beriktikaf? Diberi pahala, kata Nabi, wa yajri lahu minal ajri ka ajri amil hasanati kulliha, dan mengalir kepada orang yang beriktikaf di masjid itu pahala seperti pahalanya orang yang melakukan semua amal soleh. Tidak hanya satu amal soleh, semua amal soleh. Amal soleh kan kata nih, sodako amal soleh, sholat amal soleh, terus senyum amal soleh, banyak amal soleh. Itu bisa didapat hanya dengan diam di masjid. Apalagi kalau ditambah dengan membaca zikir, baca Al-Quran, atau sholat sunnah, sholat tasbih di masjid. Tentunya pahalanya lebih besar lagi. Meneng tok niku mawon ganjarane kaya ngoten. Asalkan tidak bermaksiat. Makanya HP-nya dimatikan dulu. Pas di masjid buka HP chattingan kali pacare ya, itu kan bahaya. Itu bisa menggugurkan pahala i'tikaf. Jadi syarat untuk mendapatkan pahala itu tadi niku dengan niat i'tikaf, dan juga menjaga adab etika saat berada di dalam masjid. Karena apa? Karena masjid ini Baitullah, omahe Gusti Allah, rumahnya Allah.
Niki nggih ojo diarteni berarti Allah itu omah-omah di sini nggih mboten ngoten nggih. Allah itu tidak bertempat pada satu tempat. Kalau Allah bertempat pada satu tempat berarti Allah kan mirip kali makhluknya. Nah, itu tidak bisa. Ini hanya simbol saja menunjukkan keagungan, kemuliaan masjid. Karena di sini kita tempat apa? Ibadah, ya, nyembah tenggusi Allah. Sehingga dinisbatkan seakan-akan masjid ini Baitullah. Jadi harus dijaga etikanya. Kalau sampean mohon mlebet teng griyane pejabat ke rumahnya orang yang terhormat saja, kita senantiasa menjaga adab etika, apalagi masuk di rumah Allah. Tentunya harus menjaga etika. Di antara etika saat berada di masjid, kita sementara waktu memutuskan hubungan dengan urusan duniawi, dimatikan HP. Kecuali nek buka HP buka napa Quran nggih. Saat ini kan HP kan saged diisi Al-Qur'an atau apa. Itu enggak apa-apa. Tapi kalau transaksi misalnya SMS-an, WA-an, tawar-menawar satu barang jangan di dalam masjid. Karena itu termasuk tidak menjaga etika saat berada di masjid. Di pahalanya etika itu luar biasa. Kalau di bulan Ramadan, apalagi di bulan Ramadan. Dawuh Kanjeng Nabi dalam satu hadis disebutkan, man i'takafa asyran fi Ramadan kana ka hajjataini wa umrataini. Barang siapa yang beriktikaf di 10 terakhir bulan Ramadan, berarti tanggal 20 sampai selesai Ramadan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti 2 kali haji, 2 kali umroh. Niki mesti diterima hajine, umroh ya mesti diterima. Ini mantep, aman nih. Belum pernah haji tapi sudah mendapat pahalanya haji yang diterima. Sing munggah haji durung karuan diterima nih, enggak jelas. Nah niki, tapi nggih niku wau syaratnya kita menjaga adab etika di saat di dalam haji. Orang yang beriktikaf di 10 terakhir di bulan Ramadan, kana kahajjataini, maka orang itu seperti orang yang berhaji 2 kali, wa umrataini, dan umroh 2 kali.